Kadang orang sering melakukan sholat jamaah takdim, tapi bagaimana syaratnya? Kadang kita hanya melu karo melu. Tapi berbeda antara jamaah takhir dengan jamaah takdim itu berbeda. Jadi, karena kita kupas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif hadzal kitab subhanahu wa ta'ala. Akhusul hadrati syaikhina wa murabi arwahina Simbah Kiai Hadratil Mas'ul Hasyam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa talamizihi wa talamidzati wa dzurriyyatina wa jama'iyyah majlis mu'minati fi hadzal makan syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbil Izzah dengan apa yang diberikan kepada kita. Semoga apa yang menjadi milik kita, bahkan khususnya nikmat sehat ini, nikmat umur panjang, nikmat sehat, bahkan nikmat rezeki, mugi-mugi estu saged dipun tasarrufaken li mardhatillah amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya. Mungkin kita sedaya hadir wonten mriki, bahkan keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya piantun-piantun ingkang bener-bener muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mungkin termasuk piantun-piantun ingkang ummatun nabi, umatipun Rasulullah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini kita bahas tentang syarat-syarat sholat jamaah takdim. Mungkin dari teman-teman semua pernah ataupun malah sering melakukan sholat atau menjalankan sholat jamaah takdim. Nah, karena sholat jamaah takdim tersendiri itu adalah suatu kemurahan buat kita. Yang seharusnya sholat zuhur dilakukan di waktu zuhur, asar kita jalankan di waktu sholat asar. Tapi karena sesuatu, banyak sekali sesuatunya. Bahkan kemarin saya sampaikan nisbat saya jawah ageng mawon kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamaah takdim. Gini betul.
bahkan bepergian pun. Namun bepergian yang benar-benar yubah, benar-benar yang memang bepergian yang benar-benar diwenangake. Seperti apa itu? Seperti halnya kita mau silaturahim, ziarah, mencari rezeki dan sebagainya. Tapi ketika pergi karena untuk maksiat, itu beda lagi secara otomatis tidak diperbolehkan menjalankan sholat jamaah, entah itu jamaah takdim, entah itu jamaah takhir, apalagi qasar. Nah, contoh maksiat itu seperti apa? Ada contoh calon mertuaku calon pacar lah. Calon pacar ki wong Jawa Timur kono. Wah, aku tak ngapeli pacarku sih ya. Kata-kata ngapeli itu bagus enggak? Tapi beda lagi, aku arep silaturahim. Terus beda kata itu bedanya sudah beda. Berbeda lagi ketika nyun sewu, kita akan ziarah, kita akan silaturahim. Delalah di tengah perjalanan, contoh ada dangdutan. Nah, kiambak mampir neng dalan, atau nyawang sedelo, tetap diperbolehkan untuk melakukan jamaah. Karena niat awal kita yaitu untuk berkebaikan, silaturahim, ziarah dan lain sebagainya. Sinoso teng mergi niku ada sesuatu yang berbau maksiat. Contoh boh dangdutan maksudnya ini dangdutan sing nang yang saya teng riku biduane ketok sing ngono-ngono kae. Ya kesenane kula jane. Ya nek sing nom-nom ya tansaya tambah seneng jane. Nah itulah. Mboten ngoten tok, yen saya ziarah nang dalan bisi to, semer wah, cewek-cewek ngopit motor NMAX pokoke mendur-mendur. Kok ngotos mendur-mendur lah, delalah ya celanane gursa nur dengkul. Hidup-hidup iku gratis cuci mata jare Pak Hari itu. Karena mata pun juga harus dicuci gitu. Hidup-hidup vitamin jadi Mas Roman vitamin A. Nah, itulah masalah jamak. Karena memang ini benar-benar rukhsah. Monggo sinten? Monggo Imam sinten? Imam Syafi'i. Karena yang kita dereki, yang kita anut untuk masalah fikih khususnya di Indonesia itu sekecone derek Imam Syafi'i. Makanya sewu kadang orang sering melakukan sholat jamaah takdim, tapi bagaimana syaratnya? Kadang kita hanya melu karo melu. Apalagi seketiknya sewu dan kita ziarah mungkin gitu. Bagian ini jamaah kok jamaah sholat jamaah nggih jamaah takdim. Kadang jamaah itu nyun sewu jamaah iki kepiye yo? Syaratnya apa yo? Kadang bertanya-tanya. Namun tuh mantep, kiai ini jamaah aku tak melu jamaah. Nah, mila untuk malam ini monggo kita kupas bareng-bareng syarat-syarat daripada jamaah takdim. Supados kiambak mangertos ilmu daripada sholat jamaah. Contoh Pak Kajitul ya sering bepergian ke tempat putrane di Jakarta, numpak Handoyo katakanlah, atau numpak nopo. Biasanya di Handoyo ngilen pertama kudur ngitan biasanya mandeke teng putih niku lah supe kula. Geringsing. Boten ajeng ngitan cadel Jakarta. Dramayu. Biasanya niru kan pas nyun sewu waktunya isya. Berarti kita niatnya jamaah dari sholat yang pertama kita sudah niat jamaah takhir. Tapi berbeda antara jamaah takhir dengan jamaah takdim itu berbeda. Ngoten nggih. Makanya kita kupas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara bakal hadir ing dalem penggali simbagi musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Alhamdulillah wis wani badian saiki alhamdulillah sembilan guyu ya. Alhamdulillah. Iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun syurutu jam'i taqdimi. Ya dawuh syurutu jam'i taqdimi. Ini pun juga bisa menjadi ilmu bagi yang nganten anyar.
Jamak itu bisa terus nyuwun sewu. Ketika seseorang delalah di waktu di panggung nganten anyar kan diwadi-wadi. Itu boleh melakukan jamak. Tapi harus tahu dengan syaratnya. Wong nang omah kok oleh nglakoni jamak. Enak ora? Enak mboten? Lha piye? Wah, berarti aku kudu salat yo kudu ngerti carane sik, apa tak bujut gasik sik yo sing ngono, gantian saka siji ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jami taqdimi utawi pira-pira syarat jamak taqdim iku arbaatun ana papat. Syarat atau sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukan jamak taqdim itu ada 4 perkara yang harus kita siapkan atau yang harus kita ketahui. Apa itu 4? Dirupane papat. Al-bada'atu ya siji ngawiti bil ula kelawan salat kang pertama. Menawi jamak takdim beda dengan yang nama jamak takhir. Ketika sholatnya kok sholat jamak takdim, berarti kita mengawali sholatnya sholat yang pertama. Seperti halnya contoh zuhur kali asar. Zuhur kali asar berarti sholat yang pertama kita lakukan, kita jalankan adalah zuhurnya terlebih dahulu. Paham ya? Mboten kok asare dhisik, mboten, namanya aja jamak takdim. Di sini disebutkan al-bada'atu bil ula. Nggih, al-bada'atu bil ula. Nggih, mengawali di dalam salat yang pertama. Paham nggih? Mengawali di dalam salat yang pertama. Contoh zuhur kali asar dilakoni ning wektu zuhur. Paham ya? Nek zuhur kali asar kok dilakukan di waktu asar, berarti itu namanya jamak takhir. Paham betul Mas Sulir? Wah enak iki aku. Ngono ya, guyu jase. Bathi wis ijo wis guyu. Sinyale ketok iki wis meh. Melen napa Pak ya? Yo maksude besok mangkat kerja ngono maksude. Wa niyatul jama'i lan kaping pindhone niat jamak. Bukan niat jamak tapi niat jamak. Beda enggak? Jamak dengan jamak beda enggak? Beda. Kalau jamak itu perkumpulan, tapi kalau jamak melakukan katakanlah kata kerja. Nggih napa? Kata kerja. Contoh, madang kali madangi benten mboten? Beda. Beda kan? Nah, ngerokok kali ngerokoki benten mboten? Kalau rokok berarti kata benda. Tapi kalau ngerokok berarti kata kerja. Jamak dengan jamak beda tidak? Beda. Yang kedua, wa niyatul jam'i lan kaping pindhone niat jamak, niat fiha ing dalem ula. Yang nomor 2, niat melakukan sholat jamak di waktu sholat yang pertama. Zuhur kali asar jenengan badhe jamak takdim antaranya zuhur dengan asar. Menawi kita badhe jamak takdim zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, berarti niatnya ketika zuhur dengan asar niatnya di waktu zuhur. Begitu sampun manjing kita niat. Contoh, zuhur saiki manjingnya jam 12 kurang seperempat. Kok sudah manjing, sudah masih waktunya zuhur, kita niat ingsun sholat jamak takdim zuhur kali asar. Nanti ketika kok maghrib isya sama, ketika sudah masuki sholat maghrib, sudah memasuki waktunya maghrib, kita juga niat di waktu sholat maghrib. Niatnya pun sami apa sih? Cara zuhur asar usolli jamu'at taqdimi majmu'an ma'al asri ajeng
mantuk suratan kenging, nek pengen mak suratan ya kosor ya iso, utawa langsung arba'a rakaatin fardhu lillahi ta'ala. Tapi ketika mantuk surah yang kosor ya besok pembahasannya beda meneh. Kalau hanya niatnya jamak takdim, tidak ada kata-kata kosor, berarti sholatnya tetap 4 rakaat. Pertama 4 rakaat, sholat kedua coro maghrib zuhur karo asar berarti asar lagi sekawan rakaat. Maghrib kali isya berarti semuanya 7 rakaat. Maghrib 3, isya 4. Usolli jam'atan qadimi. Pripun Mas? Apal mboten? Perjalanan dari Lampung ke sini niat jamak takdim enggak? Enggak. Terus betul sholat? Sama tuh. Pesawat mandek kok. Oh, kok istimewa mandek? Kalau tumut alumni Jogja. Oh, ngoten. Mahasiswa. Oh, nggih. Wah, beda nek mahasiswa ya. Nek pondok ya kok jamak kosong ya. Rusak itu ada kemurahan tersendiri. Ya diparing kemurahan kok ora lakoni memang bener. Ah gitu. Tapi ada yang sebut saya punya Pak D. Mbok tindak teng pundi? Niku cara tindake sedina sendalu. Waktu perjalanannya itu nyun sewu. Cara kilometernya itu udah memenuhi syarat untuk buat jam. Tapi Pak D kula mboten nate kersa. Terus birak adzan kendel teng masjid. Zuhur asar kendel teng masjid. Aku lho gitu ke jamak piyambak. Mriko Pak D ajeng salat mriko kalih. Sederek-sederek kula ajeng jamak mawon. Jamak takdim kosor. Ngirit to. Zuhur kali rakaat, kali rakaat asar mangke piantun-piantun sami salat, kula layah-layah teng mobil kali plus. Wis to. Nikmat boten jan. Niku dikerjakan teng luhur napa teng asar niku? Ketika jamak takdim dilakukan di waktu Asar. Awal. zuhur. Oh. Ketika jamak takhir dilakukan di waktu asar. Katakanlah waktu kedua, sholat yang kedua. Pak Hari pernah melakukan? Belum. Ya siapa tahu nanti delalah punya saudara yang jauh silaturahmi gitu. Utawa dari kantor ada acara yang namanya menikmati keindahan alam. Di mana itu? Nyun Sewu, neng Malang kayak atau kemana gitu. Wah tak niati, tinggal ilmu tak niati sholat jamak. Jamaknya nopo jamak takdim. Wah meneh-meneh aku ngaji bab kosor tak kosor pisan. Rong rakaat salam, rong rakaat salam. Wah SP. Nek dadi nganten jam. Enak betul Sing betul. marep kare isa niku sing dikosor ning isa itu. Bisa makanya nek mari dikosor apa ya? Makanya ada tanya-tanya lagi. Subuh dikosor pripun? Ayo supaya tadi dulu. Nggih. Ingat-ingat ketika kita akan jamak takdim berarti jamak itu apa toh? Mengumpulkan sholat antara sholat satu dan kedua. Itu dijadikan satu antara contoh zuhur dengan asar namanya jamak dikumpulkan dadoki setunggal melakukan di waktu sholat yang pertama. Tapi bukan serta merta aku tak jamak wong nang omah, ndak seperti itu. Aku arep ngapeli pacarku ning Jawa Timur, niate pacaran, niate ngapeli bojone. Utawa nek ngono nyun sewu, aku wis dipacar iki. Mumpung pacar aku gek libur, aku yo libur, saiki aku tak dolan pit motoran neng daerah Kudus utawa arep kulaan jenang barokah. Mubarok. Jenang mubarok. Karo mangkate karo nggawa gethuk sapa ngerti nang kono payu. Tapi niate bonceng cewek karo pacaran. Happy mumpung weekend. Niate pacaran. Walaupun toh perjalanannya itu nyusap lebih daripada 81 kilo, tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan jamak karena niatnya sudah nyusewu, niatnya karena maksiat. Tapi beda lagi, nyusewu calone aku kuwi wong Kudus. Semisal tak niati silaturahim. Beda lagi ndak? Niatnya beda mboten? Padahal asine ya tetep ngarahin dedek iki ngono lho. Tapi nek nang kene tekan Purworejo mriko menggah Imam Syafi'i ya urung bisa dari jamaah. Ngoten mboten Mas Roman?
Nek mriki Purworejo jamak dereng saged, nomale nyuwun sewu mriki Tuguran, mriki Mboten ya dereng saged menurut Imam Syafi'i. Karena ada waktunya tersendiri. Ada batas kilometernya. Cara Mas niki wah saking turahe to iku ndur teng Lampung. Ah Mas Danin kali anggrek saged mboten Pak? Ya ora bisa. Tapi beda lagi ketika yang kemarin saya sampaikan kok delalah Jawa ageng itu bisa kiambaknya saya melakukan jamak yang seperti saya sampaikan kemarin. Paham ya? Nomor 3. Wal mualatulan kaping telune nuli-nuli. Nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane salat loro. Bainahuma ing dalem antarane salat loro niki. Yang nomor 3, antaranya salat yang pertama dan yang 2 itu terus menerus tidak ada jeda. Paham ya? Terus badhe nglampahi salat yang pertama, langsung begitu salam langsung niat malih kagem nglampahi salat yang kedua. Tidak ada jeda. Apalagi nyuwun sewu jedane ngantos ngobrol ndak boleh. Paham ya? Jeda masuk ngobrol ndak boleh. Wal mu'anatu nur terus menerus, tidak ada jeda sama sekali. Paham nek niki nggih? Yang terakhir, wa dawamul udri lan kaping telune langgeng ya uzur. Wa dawamul udri lan kaping telune langgeng kaping papate langgenge uzur niki. Yang nomor 4 atau yang terakhir syarat daripada jamak takdim yaitu kekalnya uzur. Terus nyuwun sewu dari salat pertama ke salat kedua itu jenengan masih dalam keadaan berhalangan. Berhalangan napa? Nggih wau tadi masih dalam keadaan silaturahim. Jenengan nyuwun sewu ajeng tindak, contoh tindak mriki utawa dugi Batang mriku. Tapi ajeng jamak takdim cara nyuwun sewu delalah tole iki iso cepet kok kene Pekalongan sak jam semisal. Bar Pekalongan mriki melih. Delalah sampai salat kedua kok delalah nyuwun sewu belum sampai salat kedua kok kita sudah sampai Magelang lagi, berarti niku nyuwun sewu tetap tidak bisa untuk digunakan atau melakukan sholat jamak takdim. Karena apa? Antaranya sholat pertama dan sholat kedua belum sampai sholat yang kedua kita sudah pulang ke tempat awal tadi. Paham ya? Mungkin dari 4 tersebut bisa menjadikan tambah pengalaman iki mbak, tambah ilmu niki mbak, ingkang supados mbak bener-bener samangke ketika akan melakukan sesuatu atau melakukan jamak bener-bener mempunyai ilmu. Atau sebutan namung jari kali jari. Ngoten nggih. Di sini disebutkan yang terakhir wa rabi'uha dawamul udhri ay baqa'u safari ilal ikhrami bitsaniyah. Intinya menawi kita kok badhe melakukan sholat jamak takhir, jamak takdim yang kedua antara sholat pertama dengan yang pertama dengan kedua itu masih dalam keadaan berhalangan. Mboten kok nyuwun sewu. Batase kapan? Batase ai bangko usafari ilal ikhram bitsaniyah. Contoh, sholat kedua, sholat napa niku wau? Duhur kali asar. Nek salat asar kuwi manjingi jam 2:30 itu jam 3 kirang seperempat. Nah, jam 3 kirang seperempat kok kita masih dalam perjalanan. Kok itu sudah 81 kilo, maka kita masih diperbolehkan untuk melakukan jamak takdim. Makanya kita sebelum berangkat harus bisa memanage. Kira-kira aku nek lumorono kae iki aku duhur iki ya asar gitu salat kedua kira-kira aku sing perjalanan ora utawa malah aku tekan garasi omah. Nah itu ya ndak boleh. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat barokah